Bapak dan Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam Bapak Ibu Saudara adik yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan di dalam ibadah Rebon masih secara online. Pada malam hari ini sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan menghadap Tuhan dengan doa kami hantarkan. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah menuntun kehidupan kami, langkah kami, aktivitas kami dari pagi, siang, ya pada malam hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Itu semua bukan karena kekuatan kami, kemampuan kami ya Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, jikalau pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah Rebon, urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan, urapi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang akan kami sampaikan pada malam hari ini semua hanya keluar dari kuasa Roh Kudus. Doa ini kami naikkan dengan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saya ulangi, Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34. Demikian kesaksian Injil Matius. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rebon pada malam hari ini dengan judul Senantiasa Berusaha. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil Matius pada malam hari ini, pada waktu zaman Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus perjalanan dari kota Yeriko dan diikuti oleh para murid-muridnya. Lalu ketika di tengah jalan ada 2 orang yang buta matanya sejak lahir. Lalu dia memanggil nama Tuhan Yesus. Lalu mereka diperingatkan oleh pengikut Tuhan Yesus bahwasanya tidak boleh berteriak-teriak. Tetapi kedua orang buta ini terus berteriak memanggil Tuhan Yesus
Lalu Tuhan Yesus berhenti, bertanya kepada orang buta dua tadi, "Apa yang kamu mau?" Lalu jawab kedua orang buta tadi, yaitu, "Tuhan, kasihanilah kami." Kedua orang buta ini minta disembuhkan dari butanya yang sejak lahir. Maka Tuhan langsung menjamah mereka, lalu kedua orang itu bisa melihat, dan akhirnya kedua orang buta tadi mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perjalanan kedua orang buta ini tadi memang sangat luar biasa. Mereka tetap berusaha bagaimana mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus itu berjalan melewati jalan di mana mereka duduk berdua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini, di dalam kehidupan kita, di dalam pandemi COVID-19 ini, kita juga diperhadapkan di dalam situasi. Yang pertama, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, sanak saudara kita yang diputus atau yang di-PHK dari tempat kerjanya. Tentu semua itu adalah suatu hal yang sangat berat bagi orang-orang yang di-PHK dari tempat kerjanya, karena mereka harus bertanggung jawab atas kehidupan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Tetapi bagi kita orang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, kita tentunya meyakini bahwa ketika kita mau berdoa, kita mau berserah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan apa yang harus kita minta. Tentunya kita tidak boleh jemu-jemu di dalam meminta, kita tidak boleh jemu-jemu di dalam kita berdoa. Karena jikalau kita berdoa dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan permintaan kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun saat ini kita dalam kondisi new normal, tetapi saya yakin dan percaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita terus mencari Tuhan di dalam segala aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, walaupun situasi saat ini memang benar-benar sangat sulit. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak, pada saat ini anak-anak kita yang belajar secara online, baik dari rumah masing-masing, tentunya mereka juga membutuhkan bimbingan dari orang tua. Dan itu memang sesuatu yang sangat berat bagi kita. Tetapi sesuatu yang berat ini, ketika kita mau bersandar, mau berserah kepada Tuhan, kita tidak jemu berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, tentunya Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi permintaan kita. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di saat-saat seperti ini kita terus berusaha, terus memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal, dimanapun kita berada,
baik di dalam pekerjaan kita, baik bekerja di dalam kantor, di dalam perusahaan, di dalam kita berdagang, dimanapun kita berada, dalam setiap langkah kehidupan kita, kita terus mengandalkan Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengar apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, pasti akan didengarkan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Bapak dan Ibu, saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir firman Tuhan pada ibadah Rebon pada malam hari ini, kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus bergiat untuk mencari Tuhan dimanapun kita berada. Terus berdoa, berserah. Kita yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Dan Tuhanlah andalan kita. Tuhanlah kekuatan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apalagi tidak hanya kita sendiri yang merasakan, dunia merasakan betapa sulitnya kehidupan saat ini. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap berdiri teguh, berdiri kuat. Kita tidak akan pernah takut, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan pada malam hari ini melalui ibadah Rebon pada malam hari ini. Kiranya firman ini terus menguatkan di dalam kehidupan kami di saat-saat sulit seperti ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang dikasihi. Melalui doa, melalui usaha, kami hanya bersandar, kami hanya berserah, kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada malam hari ini kami terus berdoa untuk gereja kami di GKJ Sragen. Tuhan berkati pendeta, Bapak Pendeta Majelis, Komisi Tim Pekarya, karyawan gereja, jemaat gereja yang Tuhan pakai berpelayan di gereja Kristen Jalan Sragen ini. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden, jajaran Menteri, TNI, Polri yang Tuhan pakai untuk berdiri di garis depan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan beri mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, sehingga apa yang dilakukan semua hanya untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Tidak ada kematian massal di dalam COVID-19 ini, yang ada adalah kesembuhan massal. Begitu juga yang ada juga hanya pertobatan massal. Bapak, inilah doa seru kami. Jikalau kami menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, ada dosa yang kami lakukan, kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, marilah kita akhiri ibadah Rebon pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 33 bait yang pertama.